Oke, halo kelas, kembali lagi bersama saya. Kita udah sampai di chapter bikin project CSS ya. Kita akan membuat project men-styling atau menambahkan style di project HTML ini ya. Jadi sebelumnya kita udah buat project HTML di struktur dasar.html ini ya. Kita udah buat di chapter-chapter sebelumnya tentang HTML. Nah, ini kan kalau kita lihat, nah ini masih basic banget gitu ya, stylingnya masih HTML banget. Belum ada uh, stylingnya gitu ya, belum ada CSS-nya. Nah, nanti kita mau nambahin styling atau CSS-nya di web artikel berita ini gitu. Oke. Nah, kita pisahin dulu filenya ya atau foldernya. Jadi kita mau bikin folder baru di dalam folder project CSS ini. Kita bikin project. Nah, ini kita copy paste aja yang ada di project HTML biar rapih ya. Oke. Nah, kita mau bikin CSS di folder project ini ya. Oke. Nah, ini belum ada gambarnya. Kenapa? Karena kita nggak ngikutin si gambar ini, nggak di copy paste juga ke dalam folder project. Oke. Nah, ya udah kebaca. Oke, kita langsung aja mengimplementasikan CSS gitu ya. Pertama-tama kita bikin dulu file baru, file CSS yang penamaannya disamakan saja seperti file HTML-nya, cuman beda di extension ya. Extensionnya adalah .css. Nah, sip. Terus kita ubah dulu titelnya. Ini project CSS. Sip. Terus kita import, jangan lupa import import file CSS-nya. Ya. Struktur dasar .css agar styling dari CSS yang ada di file struktur dasar .css ini kebaca gitu. Oke. Nah, kita bakal styling yang pertama itu adalah di dalam elemen body ya. Nah, di elemen body ini kan jaraknya itu masih dempetan gitu ya, di kiri maupun di kanan ini gitu ya. Ini masih dempetan, kita mau kasih padding dulu gitu. Kita mau kasih padding dulu. Nah, ingat ya selektor. Kalau kita ingin menselect atau memilih elemen, itu langsung aja kita panggil elemennya, nama elemennya, yaitu elemen body. Kita mau kasih padding banyak 20 pixel. Nah, dia jadi ada jaraknya tuh ya. Jadi ada jaraknya, baik di kiri maupun di kanan maupun di atas. Oke, kemudian kita mau nambah font family. Font family kita kasih Arial. Atau tipe apa ya? Tipe fontnya ya. Nah, jadi berubah tuh jadi agak lebih rapih lah gitu. Kalau fontnya Arial. Oke, kemudian setelah itu kita punya ID konten berita. Kita mau apa ya? Kasih shadow gitu ya di dalam kontainer ini ya, dalam kontainer konten berita ini mau kita kasih box shadow. Oke, kita select dulu tadi ID-nya apa, lupa, konten berita ya. Ingat kalau misal selektor ID itu kita harus di depannya itu harus pagar ya, konten berita. Sip. Nah, kita mau kasih box shadow sebanyak, yang pertama itu horizontal offsetnya ya sebanyak 0, terus vertical offsetnya 2 pixel, dan blurnya kita kasih 4 pixel, ininya 00, atau warna hitam deh, shadownya harusnya warna hitam. Sip. Jadi ada shadownya ya, jadi ada shadow atau bayangan gitu. Nah, tapi di sini juga masih dempet ya di dalam kontainer konten berita ini ya, di dalam kontainer ID konten berita ini kita mau kasih padding juga gitu. Padding sebanyak 15 pixel aja.
Sip. Nah, jadi ada jaraknya tuh ya, jadi lebih rapih gitu. Oke, setelah itu kita mau kasih line height atau jarak eh, antar kata-kata ini ya, kata antar paragraf ini. Jadi dia agak dempetan gitu ya, antara line 1, line 2, line 3. Nah, kita mau kasih jarak. Nama propertinya adalah line height. Kita kasih 16 pixel, 25 pixel deh. Coba. Nah, sip, 25 pixel. Dia jadi ada jarak tuh ya. Jadi lebih rapih aja gitu. Kemudian gambar ini ya, gambar si robot ini mau kita ketengahin gitu ya, atau ada yang ada di image ini, yang ada di tag IMG ini mau kita ketengahin gambarnya. Caranya gimana? IMG ada di dalam ID konten berita, oke? Jadi gini tulisannya ya, ID konten berita, selektornya, terus yang di dalamnya ada IMG. Nah, kayak gini ya, selectnya. Nah, kita mau ketengahin ya, kita mau ketengahin displaynya block, ya, biar dia ngeblok, terus margin auto. Nah, margin auto ini bisa membuat sebuah elemen menjadi ke tengah gitu ya. Jadi kiri kanannya tuh auto. Nah, sip gini. Oke, mantap. Terus apa lagi? Terus kita mau identitas penulis ya. Identitas penulis juga mau kita kasih box shadow gitu ya. Atau mau kita kasih apa namanya? Yang mirip lah kayak konten berita ini ya. Yang ada di, nah ini nih, di kontainer ini ya. Konten identitas penulis di sini. Mau kita kayak konten berita ini. Ada box shadow-nya. Jadi kayak kotak gini gitu ya. Oke. Ini nama ID-nya adalah konten identitas penulis. Kita copy aja. Terus kita paste. Nah, kita samain yang kayak konten berita ini. Nah, jadi kayak gini. Ya, sama ya. Jadi lebih rapih. Feedback juga sama. Tapi feedback ini belum kita kasih ID. So, kita kasih ID dulu. Konten feedback namanya. Konten feedback. Terus kita copy ID-nya. Kita masukin ke selector CSS. Terus kita samain juga gayanya. Kayak yang identitas menulis dan juga konten berita. Nah, mantap ya. Kemudian ini terlalu dempet ya. Jadi mau kita ini jangan terlalu hitam lah bayangnya ya. Nah, segini mantap. Oke, kita mau kasih margin gitu ya. Tiap. Nah, karena ini sama ya, konten feedback, konten feedback, konten identitas penulis, begitupun konten berita sama. Jadi sebenarnya bisa kita satukan gitu ya, si selektor ini ya. Kayak gini caranya. Nah, bisa kita satukan langsung aja. Sip. Nah, yang ini hapus. Nah, sama aja ya. Jadi bisa lebih clean code gitu ya, lebih rapih gitu. Jadi konten berita, ID konten identitas penulis, dan juga konten feedback mempunyai styling seperti ini gitu ya. Jadi lebih rapi gitu menulis masing-masing masing-masing selektor mempunyai properti gitu ya. Di bawahnya tulis lagi. Nah, jadi langsung satuin aja gitu kayak gini. Jadi lebih rapi. Oke, terus kita kasih jarak margin gitu ya karena ini nyatu gitu ya. Kita mau pisah margin bottom atau margin bawah. Kita kasih jarak 7 pixel. Nah, jadi ada jaraknya tuh ya. Atau kurang kurang berjarak gitu ya. Ya udah kita tambahin aja 15 pixel. Nah, jadi lebih berjarak ya antar kontainer. Terus kita mau kasih styling di sini border radius ya. Jadi biar nggak terlalu lancip gitu ya kotaknya gitu ya. Sisi-sisi ininya ya nggak terlalu lancip. Kita kasih border radius. Border radiusnya 20 pixel lah. Nah,
Jadi dia ada lengkungan gitu di tiap-tiap sisinya sebanyak 20 pixel ya. Jadi lebih mantap. Tuh. Mantap. Terus, wah Kak ini warnanya masih kayak gitu-gitu aja gitu ya. Oke, kita kasih warna, kita kasih background color gitu ya. Di dalam tiap kontainer ini ya. Kita kasih color di tiap kontainer konten berita, konten identitas penulis, dan feedback. Oke, kita kasih warna. Background color. Kita kasih warna apa? Coba kita ke hexadecimal ya. Hexadecimal color. Kalian bisa akses juga di hexadecimal color. Mau jadi ada tema gelap-gelapnya gitu ya. Oke, kita kasih tema-tema gelap di dalam kontainer ini. Gitu. Kita kasih hexadecimal seperti ini. Nah, jadi gelap gitu ya. Tapi nggak kelihatan gitu ya paragraf-paragrafnya, tulisannya. Jadi harus kita ubah colornya, text colornya jadi warna white smoke atau warna putih. Nah, gitu ya, mantap ya. Jadi lebih ada dark gitu ya, jadi lebih ada gelap-gelapnya gitu. Tapi tetap kebaca gitu tulisannya. Terus Kak, background yang ada di pinggir-pinggir ini juga masih warna putih gitu. Jangan ulah putih-putih teing gitu. Oke, kita kasih di body berarti ya. Background colornya ulah putih-putih teing. Siap. Kita kasih ini putih, ini ulah putih-putih teing. Nah, kita copy paste ke sini. Kita kasih hexadecimalnya, warna hexadecimal. Sep. Nah, oke, gokil, gokil, gokil. Udah mantap nih. Terus feedback. Feedback ini mau kita kasih padding karena terlalu kecil gitu ya. Oke, di mana? Di input ya. Nah, input ini agak beda ya. Untuk input ini dia agak beda penulisannya. Dia harus kayak gini. Tipenya apa? Untuk selektornya ya. Tipenya teks. Jadi input terus tipe teks. Nah, baru kita bisa deklarasikan CSS-nya. Kita mau kasih padding full pixel. Nah, jadi lebih lebar gitu ya. Ini nggak bisa dipencet. Kenapa? Karena dia disable ya. Sebelumnya kita udah disable di project HTML. Kita hapus aja disable-nya. Nah, jadi nggak disable. Terus submit feedback. Kok ada di kanan gitu? Ya udah. Si button ini ya. Button yang ada di konten feedback ini. Kita ke bawahin. Set. Konten feedback. Terus elemennya adalah button. Kasih display block. Biar dia blok ke bawah. Nah, jadi ke bawah ya. Terus kita kasih padding juga. Oops, padding full pixel. Nah, mantap. Di sini kita kasih margin atau jarak. Marginnya margin bottom. 5 pixel ya. Sip. Nah, mantap. Kurang lebar, Kak, gitu. Si inputan ini, oke kita lebarin. Width, ya, atau lebar. Lebarnya jadi 300 pixel, gitu. Nah, sip, mantap, mantap. Oke, itu tadi adalah cara melakukan styling menggunakan CSS di dalam project atau di dalam struktur untuk menambahkan tampilan di dalam struktur HTML yang udah kita punya ya. Jadi ini struktur HTML-nya dan juga ini struktur dari CSS-nya ya. Simple, tapi desainnya ya udah lumayan lah gitu ya untuk belajar awal-awal CSS gitu ya. Oke, gitu aja dulu untuk styling, project styling CSS. Semoga bermanfaat dan jangan lupa diimplementasikan oleh kalian juga. Oke.